Silahkan Bu Sri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meneruskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa Nabi itu membayar hutangnya orang yang meninggal karena tidak mampu. Nah, itu yang dibayar, itu yang Nabi takziah kepada orang meninggal itu apa? Setiap mendengar orang meninggal dan tidak mampu membayar hutangnya, Nabi membayarnya. Itu nomor satu, Ustadz. Kemudian nomor dua berkaitan dengan Imam Masbuh yang tadi ditanyakan oleh Pak Ferry. Kalau kemudian istri sambil menunggu suami selesai, kemudian kalau sudah tahiyatul akhir, berarti boleh diisi dengan doa, dzikir, dan sebagainya gitu ya Ustadz, sampai menunggu salam terakhir. Kemudian ini pertanyaan baru berkaitan dengan saya, itu tadi yang barusan Ustadz sampaikan tentang anak angkat. Saya ini kan anak angkat Ustadz. Nah, saya awalnya saya tidak tahu kalau saya ini anak angkat, sehingga ibu kandung saya ya ibu angkat saya, begitu. Jadi kalau saya ditanya ibu kandung ya ibu angkat saya itu ibu kandung sampai suatu saat saya sudah dewasa, gitu ya, dan akan menikah, barulah terbuka semuanya. Baru saya tahu nama ibu kandung saya ini asalnya dari mana, gitu. Tapi itu semua merupakan rahmah yang besar, rahmah Allah pada saya yang besar. Begitu besarnya punya bapak dua, ibu dua, itu saya merasa bersyukur dan beruntung. Cuma sekarang saya itu gini, kalau saya sekarang ini ditanya ibu kandung, saya kok enggak mentolo ya? Saya mengatakan bahwa ibu kandung saya itu saya enggak mentolo, Ustadz. Karena saya memang diangkat ya mulai bayi, mulai saya tidak tahu gitu. Sampai kemudian saya dinikahkan baru saya tahu apakah saya berdosa. Itu yang ketiga. Ya kemudian yang keempat, saya sekarang kan sedang mempelajari ayat demi ayat di Al-Qur'an, ketemu surat An-Nisa ayat 66 yang begini bunyinya Ustadz. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakannya, perintah yang diberikan saya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan. Saya kok tidak paham ya Ustaz. Maksudnya bunuhlah dirimu. Apa bunuh diri, apa gitu. Oke, saya kira itu dulu Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sri Nuring Wahyu, saya catat pertanyaannya tadi ya, banyak soalnya ini borongan ini. Nah, yang pertama, utang para sahabat yang wajib dibayarkan oleh Nabi yang meninggal pada masa Nabi, ya. Jadi para sahabat itu di zaman Nabi tentu mereka kesempatan yang sangat besar ketika mereka meninggal dunia, jenazahnya disolati oleh Nabi, ya. Begitu. Itu jarang sekali ada sahabat meninggal kemudian Nabi nggak sholatin jenazahnya. Justru itu kesempatan, ya. Itu kesempatan. Bahkan orang munafik saja pengen disolati oleh Nabi, sampai akhirnya Allah turunkan ayat kan ya, yang kemudian mengharamkan hal tersebut. Jadi awalnya juga ini masuk pertanyaan yang tadi itu. Awalnya belum ada hukum boleh atau tidaknya mensolatkan jenazah orang munafik. Ya, maka Nabi mensolatkan, yaitu Abdullah bin Ubay kan, orang munafik. Jadi itu menunjukkan bahwa para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, tinggal di Madinah, itu mereka sangat kepengen ketika meninggal dunia jenazahnya disolati oleh Nabi, maka sudah pasti Nabi sebelum mensolati itu di cross check dulu, dia punya utang atau tidak, begitu dan seterusnya. Nah itulah dia yang dibayarkan oleh Nabi apabila dia punya utang tapi tidak ada harta yang diwariskan. Kemudian yang kedua, ketika tahiyat akhir memang ada kesunahan untuk memperbanyak doa, ya. Jadi sambil makmum menunggu imam yang masbuk tadi menggenapkan rakaatnya. Kalau maghrib berarti dia sampai 3 rakaat dulu, kalau isya sampai 4 rakaat dulu.
maka makmum boleh membaca doa. Selain doa juga boleh zikir, boleh ya. Jadi sholat itu dalam gerakan apapun, ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu boleh ya. Kita tambah, tidak sunnah ya, kalau dari segi boleh itu boleh. Kita tambah dengan baca Quran atau dengan zikir atau dengan doa. Begitu, asal bahasa Arab ya. Namun nanti ada kesunahannya. Yang sunnah itu yang mana? Baca Quran itu tempatnya ketika berdiri, sunnahnya di situ. Ya, kemudian zikir dan doa itu tempatnya ketika ruku, sujud dan tahiyat akhir. Ya, adapun i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu disebut rukun pendek. Nah, maka rukun pendek itu masih ada kesunahan membaca zikir dan doa, tetapi jangan panjang-panjang ya. Kalau sujud mau 1 jam mau 2 jam, doanya panjang boleh, tapi kalau i'tidal dengan duduk di antara dua sujud itu rukun pendek ya. Jadi jangan panjang-panjang. Begitu ya. Jadi tahiyat akhir itu memang ada kesunahan. Baca aja udah doa apa atau zikir apa, tasbih, tahmid, tahlil sambil menunggu imam yang masbuk tersebut. Kemudian kalau kita masih ke bawah dengan kebiasaan, memang kebiasaan kan susah dihilangkan ya. Ya, kebiasaan susah dihilangkan. Itu tidak apa-apa ya, tidak ada dosa. Yang dosa itu perbuatan yang sengaja mengaburkan nasab ya. Karena satu dan lain hal, dia tidak mau mengakui orang tuanya atau dia merasa malu punya orang tua seperti itu, dia lebih baik jadi anak dari orang tua yang lain. Nah, itu hukumnya haram. Tapi kalau hanya sesuatu yang tidak sengaja tidak apa. Nah, yang terakhir itu An-Nisa ayat 66. Jadi itu adalah menceritakan tentang umat terdahulu ya. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Jadi Ibu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, syariat tiap nabi itu beda-beda ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya, Nabi Daud ya, Nabi Adam, syariatnya itu beda-beda. Syariat itu adalah hukum fikih. Kalau akidah sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Tapi kalau syariat itu beda-beda. Contohnya apa? Contohnya puasa. Puasa nabi-nabi yang lain ya ada puasa, tapi yang nggak di bulan Ramadan. Ya, syariatnya beda dengan kita. Kita puasanya bulan Ramadan. Ya, nabi yang lain ya, kalau kita umatnya Nabi Muhammad puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Ya, umat yang lain ya ada puasa, tapi ya belum tentu subuh sampai maghrib. Ya, bisa sampai pertengahan malam. Ada itu umat daripada Nabi Bani Israel puasanya sampai pertengahan malam. Sholat juga begitu. Sholat kita 5 kali sehari. Umat yang lain ya ada sholat, cuma sholatnya berbeda. Ya, begitu. Nah, ini yang disebut kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau yang kita bahas setiap awal Zoom itu kekhususan Rasulullah, ada lagi kekhususan umatnya Rasulullah ya. Khasais ummatul Muhammadiyah. Itu ada kitabnya juga itu. Said Muhammad bin Alwi juga yang ngarang itu ya. Khasais ummatul Muhammadiyah, kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Ada syariat-syariat yang hanya diturunkan untuk umatnya Nabi dan tidak diturunkan oleh umat yang lain. Kayak gitu. Ya, jadi luar biasa, semakin dalam kita, semakin terbuka sedikit demi sedikit kita mengenal keistimewaan Nabi. Nah, yang jelas dalam hal bertaubat, umat Nabi Muhammad itu umat yang paling diberikan keringanan, paling gampang untuk taubat. Kita ini dosa besar sebesar apapun ya,
orang-orang yang melakukan kabair. Dosa besar itu namanya kabair ya. Perbuatan syirik, berzina, minum khamar, membunuh orang, berjudi, makan riba, meninggalkan sholat, ya itu kan kabair itu semua tuh. Ya, maupun dosa kecil, dosa besar maupun dosa kecil, kalau kita bertaubat diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan penyesalan di dalam hati, ya, mengakui bahwasanya kita telah melakukan perbuatan dosa, menyesal, memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi, itu diampuni. Ya, walaupun cuma geretak hati doang. Ya Allah, sambil tiduran gitu, sambil menyandarkan kepala kita ke tembok. Ya Allah, saya nyesal banget. Saya sudah melakukan dosa besar ya, enggak lagi sholat ini, enggak lagi sholat, enggak lagi zikir, cuma penyesalan dalam hati. Ya Allah, seandainya saya diampuni oleh Engkau ya Allah, ya tentu saya akan menjadi golongan yang beruntung. Ya Allah, saya bertobat. Itu diampuni oleh Allah. Cara bertobat kita itu cara yang paling ringkas, paling gampang, paling mudah. Ya, cuma sayangnya kita jarang melakukannya, padahal sudah gampang begitu. Ya, bertaubat dengan jujur, dengan ikhlas, datang dari dalam hati. Ya, itu jarang gitu ya. Kalau bertobat yang pakai mulut, ya mungkin sering. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ya nggak tahu hatinya mikir kemana, mikir ke sini, mikir ke situ. Ya, padahal yang dihitung itu yang dalam hati loh. Ya, meski pakai bahasa Indonesia, ya, meski tidak dengan istighfar, dengan tidak sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ya, memang ada kesunahannya, ya. Diawali dengan istighfar atau sayyidul istighfar, kemudian sholat sunnah taubat, kemudian mandi sunnah taubat, dan seterusnya. Tapi tetap yang dihitung adalah yang di dalam hati. Gampang kan umat kita? Gampang. Dosa sebesar apapun, gampang. Tapi umat yang lain nggak begitu. Ya. Umat yang lain itu kalau dosa kecil mereka bertaubat diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar mereka bertaubat bisa diampuni oleh Allah dengan syarat taubatnya disertai membunuh diri sendiri. Ya. Kok emang boleh Ustadz? Ya, memang Allah yang punya aturan begitu. Ya. Jadi dalam syariat di zaman orang-orang terdahulu, memang manusia itu taubat sambal. Jadi meskipun bilangnya sudah nggak akan mengulangi lagi, nanti dia ngulangi lagi. Maka akan jauh lebih bagus kalau dia mati selesai dalam keadaan diampuni. Itu kan langsung surga itu. Daripada dia taubat tapi nggak mati, malah nanti ke depannya dia ngulangin lagi, mati dalam keadaan belum bertobat, malah itu lebih berbahaya. Maka disitulah kasih sayang Allah kepada umat-umat terdahulu. Ya wis nggak apa-apa, dosa besar, tapi taubatnya dengan cara bunuh diri. Ya gitu. Orang-orang zaman dulu ngeper itu akhirnya nggak jadi. Waduh, mati ini saya. Ya, mendingan nggak jadi taubat ya. Pilihan kembali kepada kita masing-masing. Ya, padahal justru itulah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Namun di balik ini kita bisa mengetahui betapa beratnya syariat umat-umat di zaman terdahulu. Ya, zaman Bani Israel itu baju kalau kena najis nggak bisa dicuci pakai air bersih suci lagi, nggak bisa. Baju kena najis ya dipotong sudah bahannya, kainnya. Ya, tapi umat kita apa nggak gampang? Ya, baju dikencingin bayi, ya cuci sampai bersih, udah suci lagi, bisa dipakai sholat ya. Begitu. Itu umat kita adalah ummatan marhumah. Umat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diberikan kemudahan. Jadi umatnya Nabi ya, Ustaz. Ya? Kita umatnya Nabi ya. Umat Nabi Muhammad SAW ya. Umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling disayangi oleh Allah ya. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan, An-Nisa ayat 66 ini menceritakan tentang syariat
umat terdahulu, umat selain Nabi Muhammad, ya, yang menunjukkan betapa beratnya syariat mereka, ya. Nah, begitu. Baik. Berarti umat terdahulu itu sekarang sudah tidak ada, Ustadz? Oh, enggak, udah nggak boleh. Nah, inilah begitu. perbedaannya. Ketika Nggih. datang Nabi Muhammad, maka semua syariat Nabi terdahulu itu sudah hapus. Kalaupun mereka masih ada, harus kembali kepada syariatnya Nabi Muhammad, harus masuk Islam. Ya. Ketika Nabi diutus, sebelum Nabi diutus masih ada, sebelum Nabi diutus. Contohnya siapa? Sayyidatuna Khadijah. Khadijah itu kan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau adalah umatnya Nabi Isa, mengikuti ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tapi yang murni ya, yang tauhid. Ya, kemudian Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, ayah dan ibunya Nabi. Itu umatnya Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi begitu Nabi Rasulullah diutus jadi Nabi, semua syariat itu hapus, mereka semua harus masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Alhamdulillah. Matur nuwun Ustadz, matur nuwun. Baik, sama-sama.